Apakah Muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, penutup dari para nabi, khatam an-nabiyyin? Kalau percaya, lalu tanya pada mereka, di mana Muhammad sendiri pernah berkata dengan kalimat eksplisit, aku adalah nabi terakhir, setelah aku tidak ada nabi lain lagi, sembahlah Allah karena aku utusannya yang terakhir? Ada tidak? Dia cari sampai mabuk dan dunia kiamat juga dia tidak dapat. Kalau begitu, kenapa kalian bisa percaya bahwa Muhammad nabi terakhir padahal dia tidak pernah mengatakan demikian? Oke, pertanyaan ini akan kita jawab karena ini adalah hal yang penting. Dia bertanya tentang Muhammad, ada gak sih ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir? Kalau sampai kiamat mereka gak akan nemuin. Pret. Makanya belajar baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Agama kok asumsi. Sekarang pertanyaannya, ada gak Yesus menyatakan bahwa dirinya Tuhan di seluruh Bible yang kalian temukan? Dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Ada gak? Gak ada. Sampai kiamat juga gak ada. Baik, mari kita lihat bantahan-bantahan dari orang Kristen tersebut yang namanya pendeta. Apakah Muslim percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, penutup dari para nabi, khatam an-nabiyyin? Kalau percaya, lalu tanya pada mereka, di mana Muhammad sendiri pernah berkata dengan kalimat eksplisit, aku adalah nabi terakhir, setelah aku tidak ada nabi lain lagi, sembahlah Allah karena aku utusannya yang terakhir? Ada tidak? Dia cari sampai mabuk dan dunia kiamat juga dia tidak dapat. Kalau begitu, kenapa kalian bisa percaya bahwa Muhammad nabi terakhir padahal dia tidak pernah mengatakan demikian? Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari laki-laki salah satu di antara kalian, akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan Muhammad adalah penutup para nabi. Menjawab pernyataan saudara kita Jonar Wijaya yang mengatakan dalam Al-Quran tidak ada tertulis Nabi Muhammad adalah nabi. Saudaraku Jonar Wijaya, di dalam Al-Quran tertulis Nabi Muhammad itu adalah nabi. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah. Ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, yang mana di situ dikatakan, "Mangkana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahi bikulli syai'in alim." If any Christian can point out to me one verse anywhere in your Bible, from any version, only one statement, unequivocal statement, an ambiguous statement by Jesus, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity today. I am ready to accept Christianity today. Sekarang kita tantangin pendeta itu ya. Kita tantangin. Kalau Yesus Tuhan, mana ayat yang menyatakan bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku? Nggak ada, semuanya itu ambigu. Maksudnya nggak nyata-nyata bahwa secara literal tertulis bahwa Yesus itu Tuhan, nggak ada. Sudah ditantangin sejaman 2000, awal-awal 2000, bahkan dari awal-awal 90-an oleh Syekh Ahmed Didat. Sampai sekarang mereka nggak dapat ayatnya, udah puluhan tahun. Dan entah sampai kapan mereka nggak akan dapat ayat itu kecuali mereka merevisi kitab suci Bible-nya sendiri. Kalau nggak ada, kok kalian bisa percaya? Dengan logika kalian yang mengatakan bahwa Muhammad tidak pernah menyatakan bahwa dia nabi terakhir, kok kalian bisa percaya? Sekarang dibalik, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan dan tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Kok kalian percaya? Logikanya di mana? Mikir. Bahkan Dr. Zakir Naik selalu menantang Kristen, pendeta di seluruh dunia, bahkan Paus yang baru, Paus Leo, kalau mereka bisa menunjukkan satu ayat yang tidak ambigu, yang jelas-jelas menyatakan bahwa
Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan atau sembahlah aku, maka Dr. Zakir Naik akan langsung menerima Christianity sebagai agamanya. Itu ditantang oleh Dr. Zakir Naik sejak puluhan tahun yang lalu, tapi mereka tidak bisa menunjukkan ayatnya sama sekali sampai sekarang. Bahkan gurunya yaitu Syekh Ahmed Didat pernah memberikan tantangan terbuka kepada pimpinan gereja di seluruh dunia untuk berdebat dengan beliau, tapi tidak ada yang datang, tidak ada yang mau. Ya gitu kalau imani saja. Ya mau gimana lagi, emang umat imani saja ya kayak gitu. Nyerang, tapi kalau misalnya udah diserang, yo kan kita bebas berpendapat, kan kita di Indonesia bebas memeluk agama. Iya bebas memeluk agama, tapi lu jangan nyerang dulu. Kalau lu nyerang dulu, kalau dibalas serang ya terima. Nggak usah berlindung di balik minoritas karena lu nyerang duluan. Paham? Semoga kalian paham ya, semoga kalian paham. Karena umat imani saja, kebanyakan mereka cuman imani saja tanpa tahu isi kitabnya. Yang katanya ada kata Qadonid ada 66 kitab itu. Baiklah, sampai jumpa pada video berikutnya.